kita akan mulai mempelajari atau membahas bersama-sama tentang sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Ya, kita bahas pertama kali adalah tentang pengertian daripada nuzul Al-Quran. Kita lihat secara etimologi atau secara bahasa, ulumul Quran, nuzulul Quran itu adalah berasal dari frasa nuzul Al-Quran. Nuzulun dan Al-Quran. Ya. Artinya, secara bahasa, nuzul artinya adalah turun, dan Al-Quran berarti Al-Quran. Maka berarti nuzul Al-Quran itu artinya adalah turunnya Al-Quran. Nah, kata nuzul di sini, jika dipahami berdasarkan arti hakiki atau bukan sebagai kata kiasan, maka tentu artinya nuzul itu artinya adalah turun, ya, berpindahnya sesuatu dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu makna asal dari kata nuzul, ya, turunnya atau berpindahnya sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, jikalau kata ini kita kaitkan dengan Al-Quran, maka ini tidak mungkin. Sebab Al-Quran, yang makna sesungguhnya dari Al-Quran itu, ya, itu dia bukanlah sesuatu yang bersifat materi. Ya, Al-Quran itu seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan awal dulu, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Ya, maka perkataan Allah itu tentu sesuatu yang tidak bersifat materi, tidak bisa yang namanya materi adalah sesuatu yang berwujud, bisa terlihat, terdengar, atau dirasakan. Sementara kalamullah itu bukanlah sesuatu yang materi, ya, tidak berwujud karena Allah sendiri bukanlah sesuatu yang materi, karena Allah adalah immateri. Maka kalamnya, perkataannya juga sifatnya adalah immateri. Nah, maka kalau kita menggunakan frasa nuzul bermakna adalah turun, yang berpindahnya sesuatu dari atas ke bawah, ini tentu tidak pas untuk dimaknai sebagai makna nuzul dalam Al-Quran. Ya, karena Al-Quran bukan materi, bukan sesuatu yang dipindahkan dari atas ke bawah, karena dia tidak berwujud bentuknya. Oleh karenanya, penggunaan kata nuzul itu lebih pasnya digunakan artinya sebagai arti kiasan atau makna majazi. Yakni bahwa yang namanya maksud dari nuzul di sini adalah bahwa Allah menurunkan atau mewahyukan, memberikan, mentitahkan kalamnya kepada hambanya yang bernama Muhammad, disebut dengan kata nuzul karena Allah sebagai zat yang maha agung dan maha mulia, beliau berada pada posisi yang lebih tinggi dari Muhammad yang sebagai hambanya. Nah, maka pemberian titah ini, pemberian perintah atau pemberian wahyu ini dinamakan dengan nuzul, itu artinya adalah pemberian titah dari Allah yang zatnya maha agung, yang mana dia lebih mulia, lebih tinggi dari Muhammad SAW yang posisinya ada di bawahnya, gitu. Jadi sama seperti halnya dengan kita seringkali menyebut menurunkan ilmu. Ya, seorang guru menurunkan ilmunya kepada muridnya, itu bukan berarti bahwa sang guru ada di atas, ya, di atas bukit misalkan, terus muridnya ada di bawah bukit, lalu kemudian gurunya menurunkan ilmunya. Itu tentu tidak begitu artinya. Tapi ini adalah makna kiasan, bahwa sang guru itu dia berada pada posisi sebagai orang yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya ketimbang muridnya. Maka ketika dia sebutkan menurunkan ilmu, artinya sang guru mentransfer ilmu itu kepada muridnya, yang posisi atau kedudukan si murid itu lebih rendah darinya. Begitu juga dengan Al-Quran. Nuzul Al-Quran artinya adalah turunnya atau Allah mewahyukan, menyampaikan titahnya kepada hambanya Muhammad, yang mana Allah itu jauh lebih tinggi, lebih agung daripada Muhammad yang hambanya yang berada di bawahnya. Nah, frasa berkaitan dengan makna majazi ini, kata nuzul ini berarti ada dua, yakni al-izhar dan al-i'lam. Ya, al-izhar itu artinya adalah proses transformasi wahyu, ya, Al-Quran dari zat yang immateri, yakni Allah, kepada Rasulnya Muhammad yang materi. Jadi izhar itu artinya adalah menampakkan, ya, mewujudkan. Ya, mewujudkan dari
sesuatu yang sifatnya immateri menjadi materi dari Allah kepada hambanya. Sementara i'lam berarti bahwa Allah memberitahukan ajarannya berupa lafal dan makna yang terkandung dalam Al-Quran kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Jadi dua makna ini digunakan dalam makna etimologi dari nuzul Al-Quran, yakni izhar itu proses mewujudkan, ya, menampakkan kalamullah yang tadinya bersifat immateri menjadi materi. Sementara i'lam artinya adalah setelah diwujudkan kemudian Allah ajarkan, beritahukan ajaran ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bentuk apa? Lafal dan makna. Nah, maka kalau kita definisikan bahwa yang namanya nuzul Al-Quran adalah proses mempermaklumkan Al-Quran dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diketahui oleh malaikat untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nuzul Al-Quran itu proses mempermaklumkan, proses memberitahukan, ya, mengiklamkan kepada Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bayangkan nuzul Al-Quran itu adalah turun, ya, berpindahnya Al-Quran dari atas ke bawah, dari langit ke bumi, tidak begitu. Tapi yang namanya nuzul Quran itu artinya adalah proses mempermaklumkan, memberitahukan, mewujudkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, ilmu nuzul Al-Quran adalah ilmu yang membahas tentang proses turunnya Al-Quran. Oke, bisa dipahami tentang definisi daripada nuzul Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran itu melalui beberapa fase. Ya, Al-Quran itu tidak turun serta-merta langsung kepada Nabi Muhammad, tapi melalui fase-fasenya. Ya, fase-fase turun Al-Quran itu ada 3. Ya. Ini yang pertama adalah Lahun Mahfuz. Ini berdasarkan firman Allah pada surat Al-Buruj ayat 21. Pada surat Al-Buruj ayat 21 ini Allah berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz." Artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi Lauhul Mahfuz itu adalah dia adalah sebuah wadah terdapatnya Al-Qur'an pada kali pertama. Ya, ini tidak lain adalah ilmu pengetahuan Allah itu sendiri. Artinya bahwa Al-Quran secara menyeluruh itu ada pada di Lauh Mahfuz, pada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Konsepsi atau konsep yang sudah Allah rancangkan untuk umat manusia ini sudah tersimpan di ilmu pengetahuan Allah dan itulah Al-Quran, ya. Ya, semua yang ada di pengetahuan Allah. Ya, ini juga seperti yang terdapat pada surat Al-Hadid ayat 22 yang bunyinya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qablu an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab atau dalam Lauhul Mahfuz sebelum kamu menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Lauhul Mahfuz di sini adalah bahwa dia Al-Quran itu secara keseluruhan sudah ada pada konsepnya Allah, pada pengetahuannya Allah, dan itu utuh ada di sana. Nah, proses yang kedua dari Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini atau istilah lain adalah langit dunia. Ya, jadi pada fase ini Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan pada sebuah malam yang disebut dengan Lailah Mubarakah atau yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, ya, malam Qadar. Seperti yang kita kenal dalam surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin."
Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Atau juga seperti pada surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Artinya bahwa di sini Al-Quran untuk pertama kali, seperti ditegaskan pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi maksudnya adalah bahwa Al-Qur'an secara keseluruhan untuk pertama kali turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ketika malam turunnya Al-Qur'an pertama kali inilah yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Malam Qadar, dan itu terjadi kapan? Pada bulan Ramadan, seperti yang terdapat pada ayat-ayat yang barusan kita lihat, ya. Ayat-ayat ini menurut ulama tafsir bahwa ini saling menjelaskan satu sama lain bahwa malam Qadar itu atau Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang sangat diberkahi, ya, dan dia terjadi pada bulan Ramadan. Dan malam Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali dari ya Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya. Nah, yang ketiga, dari Baitul Izzah itu turun kepada Nabi Muhammad secara perlahan-lahan. Ya, dari sini Al-Quran diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril bertahap sedikit demi sedikit. Nah, jadi ayat-ayat yang turun pada fase ini kadang-kala didahului oleh suatu peristiwa atau tidak. Ya, atau tidak. Jadi ada ayat yang turun tanpa sebab atau ada ayat turun yang memang ada sebabnya atau disebut dengan sebab nuzul. Nah, kalau kita gambarkan skemanya seperti ini. Jadi Al-Quran itu pertama kali ada di Lauh Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah atau langit dunia, dan ini diturunkan secara langsung atau sekaligus. Ya, diturunkan secara langsung atau sekaligus. Nah, dari Baitul Izzah ini, lalu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan ini disampaikannya secara berangsur-angsur. Ya, secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada ayat yang memang diturunkan tanpa sebab, ada ayat yang diturunkan karena ada sebab-sebabnya. Nah, dari Nabi Muhammad inilah lalu kemudian disampaikan kepada umat manusia. Penyampaiannya ini melalui tradisi lisan atau hafalan. Ya, jadi Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umat manusia, kepada sahabat-sahabatnya ketika itu melalui tradisi lisan, ya, sahabatnya mendengarkan lalu kemudian menghafalkannya. Nah, ini proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, kemudian kepada Nabi Muhammad dan kepada umat manusia. Prosesnya dari Lauhul Mahfuz itu langsung sekaligus Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, dan dari Muhammad kepada umat manusia juga secara berangsur-angsur melalui tradisi lisan atau hafalan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kita, mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Apa hikmahnya? Ya, yang pertama adalah untuk meneguhkan dan menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu bahwa pada masa itu, ketika Al-Quran diturunkan, ketika Nabi Muhammad diberikan wahyu, beliau mendapatkan perlawanan yang sungguh luar biasa dari para kaum kafir. Beliau dimusuhi, bahkan diancam untuk dibunuh dan segala macamnya. Nah, maka dengan diturunkannya Al-Quran ini secara berangsur-angsur, adalah Allah ingin memberikan keteguhan hati kepada Nabi Muhammad bahwa apa yang dilakukan. Hal ini dipertegas dengan firman Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 32, ya, yang terjemahnya lebih kurang begini. Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus saja?
Kemudian kata Allah, demikianlah Al-Quran diturunkan kepadanya berangsur-angsur agar kami dapat memperkuat hatimu dan membacanya secara tartil. Jadi memang Allah sendiri yang punya maksud untuk menurunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur dalam rangka memperteguh, memperkuat hati Nabi Muhammad. Ya. Nah, yang kedua adalah untuk menjawab tantangan orang-orang musyrik dan menunjukkan kemukjizatan Al-Quran kepada mereka. Ya, jadi ada kalanya Nabi Muhammad ditantang oleh kaum musyrikin itu tentang sesuatu. Ya, bertanya mereka tentang sesuatu. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya itu, beliau tidak langsung menjawab. Beliau kemudian meminta pertolongan pada Allah, meminta petunjuk pada Allah. Dan di saat itu pula lah kemudian turun wahyu untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh kaum musyrik itu. Nah, ini dan serta-merta kemudian pertanyaan mereka itu terjawab oleh Nabi Muhammad. Yang kadangkala jawabannya itu di luar perkiraan, di luar nalar manusia biasa. Nah, inilah menunjukkan bahwa Al-Quran itulah sebuah mukjizat, sebuah anugerah luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang mana ia bisa menjawab banyak hal yang kalau dilihat tidak mungkin Muhammad ini bisa menjawabnya itu, karena ilmunya itu sepertinya tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad, tapi beliau mampu menjawabnya. Nah, kalau demikian, tentu saja ini adalah kalau karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga beliau bisa menjawabnya dengan baik. Yang ketiga, untuk mendidik dan membimbing umat Islam secara perlahan-lahan dalam menghafalkan, memahami dan melaksanakan kandungan Al-Quran. Ya, seperti kita ketika belajar ini, maka kita belajar berangsur-angsur, tema per tema, tidak langsung secara keseluruhan kita pelajari. Ya, nah apa yang kita pelajari secara perlahan-lahan ini tentu maksudnya adalah agar kita mudah dalam menghafalkan, memahami. Jikalau kita langsung mempelajari semua tema tentang ulumul Quran ini dalam satu waktu, tentu kita akan sulit memahaminya, akan sulit menghafalkannya. Begitu juga dengan angsur-angsur Al-Quran ini, itu memudahkan umat Islam ketika itu untuk menghafalkan Al-Quran. Begitu turun satu ayat, dihafalkan. Turun satu ayat lagi, dihafalkan. Mereka begitu dihafalkan, langsung pahami dan amalkan. Nah, ini hikmahnya. Yang keempat adalah untuk menyesuaikan turunnya ayat dengan peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Ya, jadi dengan diturunkannya perlahan-lahan itu kemudian bisa menjawab sebuah peristiwa. Jadi kadang-kadang ada sebuah peristiwa terjadi, kemudian Nabi Muhammad tidak mengetahui bagaimana hukum dari kejadian ini. Nah, Al-Quran kemudian menjawab, Allah kemudian menurunkan wahyunya dalam Al-Quran ini untuk menjawab peristiwa tersebut. Atau ada pertanyaan yang diajukan oleh orang lain, entah itu oleh orang kafir atau oleh sahabat Nabi. Nah, kemudian Nabi menjawabnya berdasarkan wahyu yang Allah turunkan ketika itu juga. Nah, sehingga akhirnya peristiwa itu bisa mendapatkan jawaban yang pasti dari Al-Quran. Yang kelima, untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Al-Quran itu betul-betul bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan Nabi Muhammad sendiri, sebagaimana yang dituduhkan oleh kalangan orientalis. Ya, ini adalah untuk pembuktian, karena kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan secara langsung, satu buah kitab, satu buah mushaf itu, tentu orang akan curiga. Ini tentu sudah dikarang oleh Muhammad. Dikarang oleh dia bertahun-tahun, kemudian disampaikan kepada kita. Tentu akan seperti itu orang berasumsi. Tapi dengan diturunkannya berangsur-angsur ini, membuktikan kepada umat manusia bahwa ini tidak mungkin karangan Muhammad. Yang mungkin di kalangan Nabi Muhammad, sebab turunnya itu berangsur-angsur dan sesuai ada kejadian yang melatar belakangi, kemudian turun Al-Quran, turun ayat Al-Quran, segala macamnya. Nah, ini yang menjadi hikmah mengapa Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, tidak sekaligus. Nah, lalu setelah Al-Quran itu diturunkan, bagaimana Al-Quran itu dipelihara? Ya, kita lihat pada masanya Rasulullah. Pada masa Rasulullah ini,
Al-Quran itu dipelihara dengan dua cara, yakni hafalan dan tulisan. Ya, begitu sebuah ayat diturunkan, diwahyukan pada Nabi Muhammad menyampaikannya kepada sahabatnya. Nah, sahabatnya lalu menghafalkannya dan menuliskannya. Ini luar biasanya Al-Quran dibanding dengan kitab suci yang lainnya. Bahwa Al-Quran begitu diwahyukan langsung dituliskan dan dihafalkan. Sehingga penjagaan Al-Quran itu dari dua sisi yang luar biasa. Dari segi hafalan, tersimpan di benaknya para sahabat Nabi ketika itu, dan juga dituliskan langsung, tersimpan di mushaf, di lembar-lembaran yang ada ketika itu. Ya, nah ini juga menjadi keistimewaan Al-Quran sehingga sampai saat ini dia terjaga dengan baik. Nah, ketika itu bagaimana cara Nabi? Nabi mengangkat para penulis wahyu, ya, seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Jadi ada para penulis wahyu yang resmi ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Ya, mereka-mereka inilah yang menuliskan wahyu-wahyu yang disampaikan pada beliau. Begitu beliau menerima wahyu, beliau sampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya kemudian menghafalkannya, lalu menuliskannya. Nah, yang penulis wahyu resmi ini, itu ada beberapa orang, diantaranya orang 4 nama yang saya sebutkan ini. Mereka lah yang memiliki tulisan resminya. Tulisan mereka inilah yang dipegangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka, para sahabat ini, menuliskannya di berbagai media. Ya, karena di zaman itu belum ada kertas seperti kita saat ini. Ya, di mana saja itu? Ada di pelepah kurma, ada di lempengan batu, daun lontar, kulit kayu, pelana, potongan tulang, dan segala macamnya. Inilah yang wadah atau media penulisan Al-Quran di masa Rasulullah. Nah, lalu Jibril membacakan Al-Quran pada Rasulullah pada malam-malam bulan Ramadan atau murojaah. Jadi setiap bulan Ramadan itu Jibril meriksa hafalannya Rasulullah, ya, murojaah hafalannya Rasulullah, sehingga Al-Quran itu tetap terjaga di hafalannya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad melakukan juga hal yang sama kepada para sahabatnya. Nah, ya, jadi Nabi juga langsung mengoreksi hafalan para sahabat yang tadi sudah disebutkan, yakni ada Ali bin Thalib, Mu'adz bin Jabal, dan seterusnya. Ya. Nah, namun pada masa Rasulullah ini Al-Quran belum dibukukan sebagai sebuah kitab mushaf, ya. Karena kenapa? Karena masih menanti wahyu itu turun secara keseluruhan, ya. Jadi baru tertulis dalam lembaran-lembaran, sahifah-sahifah, ya, dalam lembaran-lembaran yang itu bentuknya macam-macam. Nah, ini jadi adapun mengenai susuran-suratnya, Nabi sendiri yang memerintahkan. Misalkan ada ayat yang turun, terus beliau langsung perintahkan pada sahabatnya, ini letakkan di surat sekian, ayat kesekian. Ya. Nah, ini gambar yang memperlihatkan inskripsi ataupun tulisan Al-Quran di beberapa media yang bisa kita temukan. Ya. Nah, lalu pada masa Abu Bakar, ini kejadiannya bahwa para penghafal Al-Quran itu banyak yang sudah meninggal dunia karena terjadinya perang Yamamah. Ya. Nah, Umar kemudian meminta kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Karena apa? Kalau seandainya tidak segera dibukukan, itu khawatir nanti Al-Quran akan hilang. Karena para penghafalnya sudah pada meninggal. Banyak yang gugur di medan peperangan. Maka kemudian pada masa Abu Bakar ini, dilakukanlah pengumpulan tulisan-tulisan dari para penghafal yang terserak. Jadi dikumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Quran itu, dan kemudian setiap penghafal mengecek itu, dan hafalan mereka itu disaksikan oleh 2 orang saksi. Nah, kemudian Zaid bin Thabit mengumpulkannya dalam satu mushaf yang terbuat dari kulit onta, kemudian disimpan di rumah Hafsah. Hafsah ini adalah anaknya Abu Bakar. Ya. Tapi ketika itu belum dilengkapi dengan tanda baca, juz, dan keterangan lainnya seperti saat ini. Ya, nah ini ada yang menduga bahwa inilah mushaf yang dulu dikumpulkan oleh Abu Bakar, ya, yang terkumpul di rumahnya Hafsah. Nah, lalu lanjut pada masanya Utsman, ya, bahwa pada ini terjadi perbedaan qiraat cara baca Al-Quran.
Dan ini dikhawatirkan akan terjadi perpecahan karena masing-masing daerah di ketika itu daerah kekuasaan Islam sudah semakin berkembang dan bacaan Al-Quran pun cara mereka membaca Al-Quran berbeda-beda. Lalu kemudian Utsman berinisiatif untuk menyusun kembali, memperbanyak kembali Al-Quran dalam mushaf dengan dialek Quraisy, ya, dengan dialek yang satu. Di sini Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk mengomandani gerakan penulisan kembali Al-Quran ini. Ya. Nah, kemudian digandakanlah menjadi beberapa. Ya, ada yang menyebutnya 5 dan ada yang menyebutnya 7. Ya, ada yang menyebutnya 7. Nah, jadi kemudian lalu di sini Utsman membakar semua mushaf selain mushaf yang tadi ditulis. Ya, jadi hanya mushaf yang telah ditulis itulah yang menjadi satu-satunya mushaf yang resmi yang dimiliki oleh umat Islam. Yang lainnya kemudian dimusnahkan agar jangan sampai terjadi perbedaan, perpecahan dalam penulisan dan bacaan Al-Quran. Nah, di museum di Yaman ditemukanlah inilah dia mushaf Utsmani yang kita kenal sekarang, yang terdapat di museum Yaman. Dan mushaf inilah yang kemudian digandakan sampai saat kita sekarang ini, sehingga kita menemukan mushaf dalam bentuk tulisan yang sama di seluruh antero jagat raya ini. Ya, jadi demikianlah penjelasan kita mengenai nuzul Al-Quran, bahwa Al-Quran itu memang diturunkan dengan cara yang istimewa, karena memang dia adalah kitab yang istimewa pula. Jadi semoga penjelasan yang singkat ini bisa dipahami dan dimaklumi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.